Malam itu, Wali Paidi terbangun dengan keringat membasahi dahinya. Nafasnya berat, seolah baru saja berlari jauh. Mimpi yang baru saja ia alami terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, seorang kakek berjubah putih berdiri di tengah hutan lebat sambil menunjuk ke arah puncak Gunung Slamet. Suaranya dalam, namun lembut, berkata, "Paidi, jalanmu belum selesai. Ada sesuatu di Gunung Slamet yang menunggumu. Ikuti cahaya bulan, maka kau akan menemukan pintu yang tak semua manusia bisa melihatnya." Paidi termenung lama setelah terbangun. Ia tahu, mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur. Selama ini, banyak mimpi yang datang kepadanya justru menjadi pertanda perjalanan baru. Dengan wajah tenang, ia mengambil air wudhu, menunaikan syalat malam, lalu duduk bersila. "Ya Allah," bisiknya lirih, "bila ini memang jalanmu, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku tersesat oleh bisikan setan." Fajar pun menyingsing. Langit perlahan memerah di ufuk timur. Paidi menyiapkan diri dengan sederhana. Ia hanya membawa tongkat kayu yang setia menemaninya dalam perjalanan jauh, bekal secukupnya, serta sehelai sorban lusuh yang selalu ia ikat di kepalanya. Di perjalanan menuju Gunung Slamet, Paidi melewati desa-desa yang terletak di kaki gunung. Di sana, ia banyak mendengar cerita menakutkan dari penduduk. Seorang bapak tua berkata sambil bergetar, "Jangan coba-coba naik ke Slamet malam hari, Nak. Ada pasar setan di sana, pasar yang tak kasat mata." Orang bilang, siapa yang berani masuk ke sana tak akan kembali. Kalaupun kembali, mereka bukan lagi manusia biasa. Seorang ibu muda menambahkan, pasar itu muncul saat bulan purnama. Pedagangnya bukan manusia, melainkan makhluk halus yang menjajakan barang-barang aneh. Ada yang menjual emas sebesar gunung, ada pula yang menawarkan makanan yang menggugah selera. Tapi siapapun yang membeli akan terikat dengan dunia gaib. Hidupnya takkan pernah tenang. Wali Paidi hanya tersenyum mendengar semua itu. Ia tidak meremehkan ucapan mereka, tapi hatinya sudah mantap. Ia tahu, setiap kabar mengerikan selalu menyimpan hikmah. Hari terus beranjak sore. Langkah demi langkah membawa Paidi semakin dekat dengan hutan di lereng Gunung Slamet. Udara dingin mulai menusuk, namun hatinya tetap hangat oleh keyakinan. Di tengah perjalanan, ia beristirahat di tepi sungai kecil. Ia mencuci wajahnya, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kalau benar ada pasar setan, aku harus melihatnya. Bukan untuk menantang, tapi untuk mencari kebenaran. Mungkin ada amanah yang belum aku fahami." Saat matahari perlahan tenggelam, langit berubah menjadi keemasan. Suasana hutan makin sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan. Paidi melanjutkan langkahnya, memasuki jalur sempit yang jarang dilewati orang. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, daunnya rimbun menutup cahaya rembulan yang baru saja naik. Beberapa kali, Paidi merasakan hawa aneh. Ada bisikan samar yang berdesir di telinganya. Kadang terdengar seperti suara perempuan tertawa lirih, kadang seperti suara bayi menangis. Namun, ia tetap melangkah, bibirnya berzikir tanpa henti. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah." Zikir itu membuat langkahnya ringan. Sesekali ia berhenti, menatap ke langit, melihat bulan purnama yang bulat sempurna. Cahaya bulan itu memantul di antara celah dedaunan, seolah-olah menuntunnya ke jalan yang tepat. Tak lama kemudian, Paidi sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Anehnya, lapangan itu terasa asing. Rumputnya hijau terang, meski malam begitu gelap. Angin yang berhembus membawa aroma wangi yang sulit dijelaskan. Bukan seperti bunga, bukan pula seperti dupa, melainkan campuran keduanya. Paidi duduk di atas tanah, meletakkan tongkatnya di samping, lalu menutup mata. Ia mencoba merasakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Denyut bumi terasa berbeda, seperti ada kehidupan yang bergerak di bawah tanah. Beberapa menit kemudian, suara melodi gamelan terdengar samar. Suara itu semakin lama semakin jelas, diiringi tabuhan kendang dan seruling. Paidi membuka mata. Di hadapannya, lapangan kecil itu mulai berubah. Cahaya bulan menyinari satu titik, lalu muncul sebuah gerbang tinggi berukir naga dan bunga teratai. Gerbang itu bercahaya keemasan, berdiri megah seolah memang sudah lama ada di sana, hanya tertutup dari mata manusia biasa. Paidi tertegun.
Inilah pintu yang disebut kakek dalam mimpinya. Pintu menuju sesuatu yang tak kasat mata. Angin malam semakin dingin, namun tubuhnya tetap kokoh. Dengan penuh keyakinan, ia berdiri, meraih tongkat, lalu melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menahannya. Namun bibirnya tetap mengucap doa, dan cahaya gerbang makin terang. Tepat ketika ia menyentuh gerbang itu, suara perempuan menggema dari baliknya. Suara yang dalam, berwibawa, namun menyimpan misteri. Manusia, beranikah kau masuk ke pasar kami? Tidak semua yang masuk bisa keluar dengan selamat. Paidi tidak gentar. Ia menjawab dengan tenang, aku hanya seorang hamba Allah yang ingin mencari kebenaran. Kalau memang ada pasar kalian, biarlah aku melihatnya. Kalau aku tersesat, biarlah Tuhan yang menolongku. Gerbang itu bergetar pelan, lalu terbuka perlahan. Dari baliknya, tampak cahaya berwarna-warni, seperti ribuan lampion bergantung di udara. Suara pasar semakin ramai terdengar. Orang tertawa, pedagang menawarkan barang, anak-anak berlarian namun semuanya tidak seperti manusia. Paidi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Dengan langkah mantap, ia melewati gerbang itu. Langkah kaki Wali Paidi semakin berat saat melewati gerbang bercahaya itu. Begitu kakinya menjejak tanah di balik pintu, seakan ada dunia lain yang terbuka. Angin dingin menusuk tulang, tetapi tak lama kemudian berganti dengan hembusan hangat yang membawa aroma rempah dan dupa bercampur bau daging panggang. Suasana pasar itu benar-benar berbeda dengan dunia manusia. Jalanannya panjang, berkelok-kelok, diterangi oleh lentera berwarna hijau kebiruan yang melayang di udara. Di kiri dan kanan, berjejar lapak-lapak pedagang dengan barang-barang yang sulit diterima logika. Ada yang menjajakan emas sebesar kepalan tangan, bercahaya terang, ditumpuk seperti kacang goreng. Ada pula yang menjual kain halus berkilau yang konon bisa membuat pemakainya tak terlihat. Bahkan, Paidi melihat seorang pedagang yang menawarkan kendi tanah liat berisi air itu memantulkan bayangan orang yang dilihatnya, namun bayangan itu sedang melakukan hal berbeda dari orang aslinya. Astagfirullah, Paidi berbisik, menundukkan pandangannya. Ia tahu, barang-barang seperti itu hanyalah godaan. Suara pasar begitu ramai. Namun semakin lama, Paidi sadar bahwa suara-suara itu terdengar janggal. Tawa para pembeli terlalu keras, teriakan pedagang terlalu panjang, seakan semuanya dipaksa agar terdengar hidup. Wajah-wajah mereka pun aneh. Ada yang kepalanya berbentuk kambing tapi tubuhnya seperti manusia. Ada pula yang matanya terlalu banyak bukan 2, melainkan 7, berjejer di wajah bulatnya. Mereka semua menoleh pada Paidi. Tatapan-tatapan itu menusuk, penuh curiga, bahkan ada yang mendesis pelan. Manusia, manusia masuk pasar kita, bisik seseorang dengan suara seperti ular. Beberapa pedagang tampak berhenti menjajakan barangnya. Mereka menatap Paidi dengan wajah dingin. Namun, Paidi tidak gentar. Ia melangkah perlahan sambil terus berzikir dalam hati. Setiap langkahnya terasa seperti ditimbang. Ada dorongan kuat untuk berhenti, ada tarikan halus untuk ikut dalam keramaian itu, tetapi hatinya teguh. Di tengah keramaian, seorang penjual tua dengan jubah hitam memanggilnya. Wajahnya keriput, matanya hanya satu, besar dan berkilat merah. Manusia, sini, kau pasti haus. Minumlah airku ini, segar dari mata air puncak gunung. Sekali minum, kau tak akan merasa lapar dan haus seumur hidupmu. Paidi menatap kendi berisi air itu. Airnya jernih, dingin, dan tampak menyegarkan. Tetapi nalurinya berkata lain. Ia tersenyum tipis lalu menjawab pelan. Terima kasih, Pak Tua. Tapi haus dan lapar itu fitrah manusia. Kalau aku tak merasakannya lagi, aku bukan lagi manusia. Dan aku ingin tetap menjadi manusia. Mata si penjual merah itu menyipit. Ia mendesis marah, lalu menarik kembali kendinya. Bodoh, manusia bodoh, serunya keras. Pedagang lain ikut bersuara. Kalau tidak membeli, pergi saja. Jangan ganggu pasar kami. Sorak-sorai terdengar, semakin keras, seakan seluruh pasar menolak kehadiran Paidi. Namun anehnya, ada juga yang hanya menatap diam-diam, seperti ingin melihat apa yang terjadi. Paidi menundukkan kepala, tidak melawan. Bibirnya tetap berzikir. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening.
Dari ujung jalan pasar, terdengar suara langkah berat. Bukan langkah biasa, tapi langkah yang berwibawa. Lampu-lampu hijau di langit bergetar. Suara gamelan yang tadi samar kini kembali mengalun, tetapi lebih megah. Semua pedagang yang ada di pasar tiba-tiba terdiam. Mereka menundukkan kepala, tak berani menatap ke depan. Paidi pun menoleh, dan saat itulah ia melihat sosok yang berbeda dari semuanya. Seorang perempuan tinggi menjulang, mengenakan mahkota emas berbentuk bunga teratai. Wajahnya cantik namun misterius. Matanya berkilau seperti bara api, gaunnya panjang menyapu tanah, berwarna hijau lumut dengan sulaman naga emas. Ia berjalan perlahan, diiringi beberapa makhluk gaib berbadan besar dengan wajah menyeramkan. Pasar itu langsung hening, hanya suara langkah sang perempuan yang terdengar. Semua makhluk di sana berbisik, "Ratu, Ratu Gunung Selamat telah datang." Paidi merasakan dadanya bergetar. Ia sadar, inilah penguasa tempat itu. Sosok yang bahkan ditakuti oleh makhluk gaib lain. Ratu itu berhenti tepat di hadapan Paidi. Matanya menatap tajam, senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia berbicara dengan suara berat namun merdu, menggema seperti suara dari dalam gua. "Jeti, ini manusia yang berani menjejakkan kaki ke pasar kami." Paidi menunduk hormat. "Saya hanyalah hamba Allah yang mengikuti panggilan mimpi. Jika memang saya tidak layak berada di sini, saya akan pergi dengan damai." Ratu itu terkekeh pelan. Tawanya indah sekaligus menyeramkan. "Pergi? Kau sudah masuk pintu kami, manusia. Tidak semua bisa keluar lagi. Bahkan, ada yang sudah beratus tahun terjebak di sini. Dan kau ingin keluar begitu saja?" Para pengikut ratu tertawa keras, suara mereka seperti raungan binatang. Paidi menatap ratu itu tenang. "Saya percaya, tidak ada pintu yang bisa menahan siapapun bila Allah menghendaki ia keluar. Pasar ini besar, megah, tapi bukan rumah saya. Saya hanya ingin kebenaran, bukan kekayaan, bukan kehebatan." Tatapan sang ratu berubah. Dari sekadar mengejek, kini matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia melangkah lebih dekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Paidi. "Kau berbeda dari manusia lain," katanya pelan. "Biasanya manusia yang datang ke sini akan tergoda. Ada yang ingin emas, ada yang ingin kekuasaan, ada yang ingin hidup abadi. Tapi kau hanya bicara soal Tuhanmu." Paidi tersenyum tipis, "Karena semua yang ada di sini tidak akan kekal. Yang kekal hanya Dia." Hening. Suasana pasar seolah menahan napas. Para pedagang, para pengikut ratu, semuanya menunggu. Dan saat itu juga, sang Ratu Gunung Selamat mengangkat tangannya. "Baiklah, manusia. Kalau begitu, kau layak menemuiku lebih jauh. Tapi jangan salah, setiap tamu harus diuji. Dan ujianmu akan jauh lebih berat daripada sekadar menolak emas atau air kehidupan." Suara ratu menggema, membuat lantai pasar bergetar. Dari kejauhan, gong berbunyi keras, diikuti tabuhan kendang yang cepat. Paidi sadar, perjalanan barunya benar-benar dimulai. Ujian yang belum pernah ia bayangkan sedang menantinya. Langkah kaki ratu bergema di tanah pasar yang basah dan berbau dupa. Semua makhluk gaib di sana menundukkan kepala dalam-dalam, seakan tak berani menatap wajahnya. Hanya Wali Paidi yang tetap berdiri tegak, meski hatinya bergetar. Ratu Gunung Selamat mendekat, jubah hijau lumutnya menyerat lantai, suaranya gemerisik seperti daun kering yang terinjak. Tatapannya tajam, menusuk langsung ke dalam dada Paidi. Ia berhenti tepat di depannya, lalu mengangkat dagu Paidi dengan ujung jarinya yang panjang dan dingin. "Manusia," suaranya berat namun memikat, "kau sudah melangkah terlalu jauh. Kebanyakan manusia yang sampai di sini memilih tunduk, memilih berlutut, atau memilih menerima hadiahku. Tapi kau berdiri seolah tidak takut." Paidi menatapnya tenang. "Takutku hanya kepada Allah, tidak pada pasar ini, tidak pada makhluk di dalamnya, dan tidak pada ratu yang menguasainya." Tawa ratu pecah, menggema panjang hingga membuat lantai pasar bergetar. Para makhluk yang ada di sekeliling ikut tertawa, tetapi tawanya terdengar lebih mirip lolongan binatang daripada suara manusia. "Kau benar-benar berbeda, manusia. Baiklah, kalau begitu, aku akan menguji keteguhanmu. Kau boleh bicara tentang Tuhanmu, tapi aku ingin tahu,
Seberapa jauh kau sanggup bertahan dengan imanmu di tengah godaan? Dengan isyarat tangannya, tiba-tiba pasar itu berubah. Lapak-lapak yang tadinya berisi barang-barang aneh kini berganti rupa. Ada yang menjelma menjadi tumpukan emas menggunung, berkilauan memantulkan cahaya lentera. Ada pula yang berubah menjadi meja penuh makanan lezat. Daging panggang yang beraroma harum, buah-buahan ranum yang menggiurkan, bahkan kendi anggur merah yang berkilau. Di sisi lain, muncul pula para gadis jelita dengan wajah bercahaya, mengenakan pakaian indah, menari perlahan sambil tersenyum menggoda. Ini, dunia yang selalu manusia dambakan, kata sang ratu sambil tersenyum penuh kuasa. Kekayaan, makanan, dan wanita cantik, katakan padaku, Paidi, apakah kau mampu menolak semuanya? Paidi menarik napas panjang. Matanya sempat tertuju pada makanan di meja, perutnya memang lapar setelah perjalanan panjang. Tapi hatinya segera berbisik, jangan tertipu, Paidi, semua ini hanya ujian. Ia menutup mata sebentar, lalu berkata pelan namun tegas, Ratu, aku sudah makan sebelum berangkat, dan aku tahu perutku memang akan lapar. Lapar itu tanda aku masih manusia. Kalau aku memakan makanan ini, aku tak tahu apa jadinya. Mungkin aku akan terikat selamanya di pasar ini, dan aku tak ingin terikat selain pada Tuhanku. Sorak-sorai terdengar. Beberapa makhluk mengejek, ada yang mencibir keras. Namun sang ratu justru tersenyum semakin lebar. Bagus, Paidi, kau bisa menolak makanan dan emas. Tapi bagaimana dengan ini? Dengan satu gerakan tangannya, para gadis yang tadi menari mendekat ke arah Paidi. Wajah mereka semakin cantik. Mata mereka berkilau penuh rayuan. Salah satu dari mereka berbisik lembut di telinga Paidi, kami bisa menemanimu selamanya. Kau tidak akan merasa sepi lagi. Tinggallah di sini, jadilah raja di pasar ini, dan kami akan menjadi milikmu. Wali Paidi segera memejamkan mata, menundukkan kepala. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, ujian ini lebih berat dari sekadar emas atau makanan. Godaan syahwat selalu menjadi pintu yang paling sulit bagi manusia. Ia menarik napas dalam, lalu berucap lirih, kecantikan kalian hanya pinjaman. Ketika waktu habis, semua akan hilang. Aku tidak mencari kesenangan, aku hanya mencari ridha Allah. Kalaupun aku harus hidup sendiri, itu lebih baik daripada hidup bersama dalam kesesatan. Para gadis itu menjerit marah. Wajah mereka tiba-tiba berubah menyeramkan. Mata mereka merah menyala, gigi mereka bertaring panjang, dan kuku mereka seperti cakar besi. Mereka melolong, mencoba menerkam Paidi. Namun sebelum mereka menyentuhnya, sang ratu mengangkat tangannya. Cukup, suaranya menggelegar, membuat semua makhluk terdiam. Ia menatap Paidi lama, matanya menyala penuh api. Kau benar-benar keras kepala. Tidak satu pun dari godaanku membuatmu goyah. Tapi ingat, manusia, aku belum selesai. Kau ingin keluar dari pasar ini. Kau harus melewati ujian terakhir. Ujian yang tidak hanya menguji iman, tapi juga hatimu. Pasar kembali bergemuruh. Gong besar dipukul berkali-kali, dentumannya membuat dada bergetar. Dari kejauhan, jalan pasar terbuka lebar, menampakkan sebuah olah besar yang diselimuti cahaya merah darah. Ratu melangkah menuju olah itu, jubahnya berkilau di bawah cahaya lentera. Ia menoleh pada Paidi. Ikut aku, manusia. Di sanalah ujian sesungguhnya menantimu. Para makhluk gaib bersorak keras. Mereka berdesakan mengikuti langkah ratu, seakan menantikan tontonan besar. Paidi pun melangkah perlahan. Tongkatnya digenggam erat. Saat memasuki aula, hawa di dalam terasa jauh lebih berat. Dindingnya dipenuhi ukiran naga dan burung Garuda yang hidup. Matanya berputar mengikuti setiap gerakan Paidi. Lantai aula terbuat dari batu hitam berkilat, memantulkan cahaya merah yang membuat suasana semakin mencekam. Ratu Gunung Slamet naik ke singgasana emas di ujung aula. Ia duduk anggun, matanya tak lepas dari Paidi. Sekarang, Paidi, suaranya bergema, kau akan menghadapi ujian terakhir. Kalau kau lolos, kau boleh pulang. Tapi kalau gagal, selamanya kau akan menjadi bagian dari pasar ini. Paidi mengangguk pelan. Dengan izin Allah, aku siap. Senyum sang ratu semakin tajam. Baiklah, aku akan menguji batinmu.
bukan dengan emas, bukan dengan makanan, bukan dengan wanita, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Kau akan menghadapi ketakutan terbesarmu. Suasana Ola semakin hening. Angin dingin berhembus, membawa bisikan-bisikan aneh. Paidi merasakan dadanya sesak. Ia tahu, inilah puncak ujian yang sebenarnya. Ia belum tahu apa yang akan muncul, tapi hatinya sudah berdoa dalam-dalam. Ola besar itu semakin hening. Hanya suara gong yang berdentum perlahan, seperti detak jantung raksasa. Cahaya merah darah menyelimuti ruangan, membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak seolah hidup. Wali Paidi berdiri di tengah lantai batu hitam yang dingin, tongkatnya tergenggam erat. Dari singgasananya, Ratu Gunung Slamet tersenyum tipis. Paidi, semua manusia punya ketakutan. Dan ketakutan itulah yang sering membuat iman mereka runtuh. Kau bilang kau hanya takut pada Tuhanmu. Maka malam ini, aku akan menunjukkan padamu wajah-wajah ketakutan yang bersembunyi di hatimu. Dengan sekali tepukan tangannya, aula itu berguncang. Dari lantai batu, asap hitam menyembur keluar, lalu membentuk bayangan-bayangan tinggi menjulang. Suara lolongan, jeritan, dan tangisan bergema di seluruh ruangan. Paidi menatap lurus, dadanya sesak. Dari balik asap, muncullah sosok-sosok menyeramkan. Ada makhluk dengan wajah ibunya yang sudah lama wafat, namun matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi belatung. Ada pula sosok kawan lamanya yang dahulu mati tenggelam, kini muncul dengan tubuh pucat, air terus menetes dari matanya. Mereka mendekat, berteriak serentak, "Paidi, kau meninggalkan kami, kau membiarkan kami menderita, kau bukan teman, kau bukan anak berbakti." Langkah Paidi gemetar, air matanya hampir jatuh. Wajah-wajah itu begitu nyata, seolah hidup kembali. Hatinya terhimpit rasa bersalah, rasa takut, rasa hancur. Namun di saat tubuhnya hampir lunglai, bibirnya bergetar, "Tidak, ini bukan kalian. Ini hanya bayangan. Kalian sudah kembali pada Tuhan. Aku tidak akan tertipu." Ia menutup mata, mengangkat tongkatnya, lalu melantunkan ayat-ayat suci yang mengalir dari lisannya dengan penuh keyakinan. Suara itu menggema, memecah jeritan-jeritan gaib. Perlahan, satu persatu sosok menyeramkan itu memudar, berubah menjadi asap tipis, lalu lenyap. Ratu di singgasana menepuk tangannya, suaranya bergema keras. "Hebat, kau bisa menolak godaan rasa bersalah. Tapi masih ada satu ujian lagi, manusia. Ujian terberat. Kau ingin tahu apa itu?" Paidi membuka mata, wajahnya pucat namun matanya tetap menyala. "Apapun itu, kalau Allah mengizinkan, aku akan menjalaninya." Ratu berdiri. Gaun hijau lumutnya berkilau, mahkota emas di kepalanya memantulkan cahaya merah. Ia melangkah turun dari singgasana, lalu berdiri tepat di depan Paidi. Tangannya terulur, telapak tangannya bercahaya seperti emas cair. "Paidi," katanya dengan suara memikat, "aku bisa memberimu sesuatu yang tidak dimiliki manusia manapun. Aku bisa membuatmu berkuasa atas dunia gaib dan manusia. Dengan satu sentuhan, kau akan menjadi penguasa besar, lebih besar daripada raja manapun. Kau bisa menolong rakyatmu tanpa batas, kau bisa menghentikan perang, kau bisa memberi makan semua orang lapar, kau bisa menyatukan dunia." Ia mendekat lebih jauh, wajahnya sangat dekat dengan Paidi. "Hanya satu syarat. Tinggalkan Tuhanmu, bersumpahlah di bawah namaku, maka semua ini akan jadi milikmu." Hening. Suasana Ola membeku. Semua makhluk gaib menahan napas, menunggu jawaban. Wali Paidi gemetar. Tawaran itu terdengar begitu mulia. Dengan kekuasaan itu, ia bisa membuat dunia manusia damai, tanpa kelaparan, tanpa peperangan. Ia bisa menjadi raja besar, bahkan mungkin lebih dari sekadar wali. Di hatinya muncul bisikan halus, "Apa salahnya menerima? Kau bisa tetap berbuat baik dengan kekuasaan itu. Bukankah itu juga untuk umat manusia?" Tangannya hampir terulur, matanya berair. Ia melihat bayangan masyarakat miskin di kampung, anak-anak yang kelaparan, orang-orang yang menderita. Hatinya bergetar hebat, tetapi tiba-tiba suara dari dalam dirinya muncul, lembut, jernih, tapi tegas. "Paidi, jalan kebaikan tidak bisa dibangun di atas pengkhianatan. Kekuasaan yang berasal dari kesesatan akan menyesatkan. Jangan tertipu oleh kilauan emas."
Ingatlah, semua itu hanya tipu daya. Air mata Paidi jatuh. Ia berteriak keras, penuh tenaga. Tidak, aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Kalau aku lapar, biarlah aku lapar. Kalau rakyatku menderita, biarlah aku menolong dengan cara sederhana. Aku bukan penguasa, aku hanyalah hamba Allah. Dan hanya padanya aku akan bersujud. Ia menancapkan tongkatnya ke lantai batu. Seketika, cahaya putih keluar dari tongkat itu, membelah ruangan yang diselimuti cahaya merah. Asap hitam yang melingkupi Ola menjerit, berputar, lalu terbakar. Ratu terdiam. Matanya menyala lebih terang, namun wajahnya bukan lagi penuh amarah, melainkan takjub. Paidi, suaranya pelan, hampir bergetar. Kau sungguh manusia aneh. Tidak takut emas, tidak takut kelaparan, tidak takut kesendirian. Bahkan tawaran kekuasaan pun kau tolak. Para makhluk gaib di sekeliling Ola mulai gaduh. Ada yang berteriak marah, ada yang menangis, ada pula yang menunduk hormat. Ratu mengangkat tangannya, menenangkan mereka. Lalu ia menatap Paidi dalam-dalam. Baiklah, ujianmu selesai. Kau telah membuktikan bahwa hatimu lebih kuat dari godaan. Kau boleh pergi dari pasar ini, tapi sebelum kau pergi, dengarkan pesanku. Ia melangkah mundur, lalu naik kembali ke singgasananya. Suaranya menggema penuh wibawa. Ketahuilah, Paidi, bukan makhluk gaib yang paling serakah. Justru manusia sendiri yang sering lebih rakus daripada kami. Mereka mengejar harta, mengejar tahta, mengejar nafsu, meski tahu semuanya akan sirna. Ingat pesan ini, dan sampaikan pada kaummu. Paidi terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu, ratu itu tidak berbohong. Cahaya putih dari tongkatnya masih bersinar. Perlahan, cahaya itu membentuk sebuah jalan menuju gerbang bercahaya. Paidi menoleh sebentar, lalu menunduk hormat kepada ratu. Terima kasih atas ujiannya. Aku akan sampaikan pesanmu. Ia melangkah menuju gerbang itu. Para makhluk gaib hanya bisa menatapnya, sebagian penuh benci, sebagian penuh kagum. Dengan langkah mantap, Paidi keluar dari pasar setan. Langkah kaki Wali Paidi terasa ringan ketika ia keluar dari gerbang gaib pasar setan. Udara dingin Gunung Slamet kembali menusuk kulit, tapi hatinya hangat karena beban berat yang tadi menghimpit sudah luruh. Cahaya pagi mulai menyusup dari sela pepohonan. Suara burung hutan terdengar nyaring, seolah menyambut kembalinya seorang peziarah yang berhasil melewati ujian berat. Paidi berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Gerbang pasar setan yang megah dan penuh misteri perlahan menghilang, lenyap ditelan kabut. Seolah semua yang ia alami hanya mimpi panjang. Tapi tangan kirinya masih menggenggam sebuah kantong kecil berisi biji-bijian yang diberikan sang Ratu Gunung Slamet sebagai tanda bahwa ia pernah menjadi tamu agung di dunia gaib. Alhamdulillah, Gusti, kaulo sampun lulus, ucap Paidi lirih. Senyum tipis menghiasi wajahnya, meski matanya masih menyimpan haru. Perjalanan turun gunung tak kalah berat. Jalanan terjal, akar-akar pohon menjulur, kabut tipis masih menggantung. Namun kali ini Paidi tidak merasa sendiri. Ada doa yang senantiasa ia lantunkan di dalam hati. Ada rasa damai karena ia tahu, segala cobaan di pasar setan hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia terima dengan ikhlas. Di kaki gunung, ia berjumpa dengan beberapa penduduk desa yang sejak semalam menunggunya dengan cemas. Mereka menyangka Paidi tersesat atau tertelan kabar buruk. Ketika sosoknya muncul dari balik pepohonan, wajah-wajah itu sontak berubah lega. Pak Paidi, Gusti, alhamdulillah jenengan selamat, seru seorang lelaki tua sambil berlari menghampirinya. Paidi tersenyum, emboten usah kuatir. Wong nenek Gusti Allah isi maringi urip, Artono sing aiso milangkeh. Penduduk segera mengerubunginya, menanyakan apa yang ia lihat, apa yang ia alami. Tapi Paidi tidak langsung menjawab. Ia hanya meminta segelas air putih, lalu duduk di bawah pohon besar. Nafasnya ia atur, hatinya ia tenangkan. Pesan dari Gunung Selamat. Ketika semua sudah berkumpul, Paidi mulai bercerita. Tidak dengan nada menakut-nakuti, melainkan dengan kesederhanaan seorang guru desa yang ingin berbagi hikmah. Aku ketemu pasar sing aneh. Wong-wong dudu manungsa, nanging pada dodolan kaya nang pasar beneran. Ning pasar iku or ono raga duit,
Sing dadi tukar-menukar iku hawa nafsulan ati sing butak, ujarnya. Orang-orang saling berpandangan, terheran-heran. Paidi melanjutkan, aku uga ketemu ratu gunung iki. Dewe kekuoso, ayo nengegerisi, lan awake kekuatan sing or bakal eso diduweni manungsa biasa. Ning kabeh kui jebakan. Nek aku gelang, mesti seki aku ora eso bali mriki mana. Gusti Allah sing maringi pitulungan, etiku tetep eling marang kebenaran. Suasana mendadak hening. Angin berhembus pelan, seakan membawa setiap kata Paidi menembus dada orang-orang desa. Sampeyan kabeh kudu eling. Sing bebayani kuwi dudu setan neng pasar, nanging nafsu sing nengen jero ati. Kadang manungsa luwih rakus tinimbang lelembut. Luwih kepengin nguasani tinimbang berbagi. Luwih seneng dihormati tinimbang ikhlas melayani. Iki sing kudun dadi pelajaran. Beberapa orang menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Mereka merasa tersindir, tapi sekaligus tersadar. Biji dari sang ratu Paidi lalu membuka kantong kecil pemberian sang ratu. Isinya biji-bijian berkilau, seperti butiran mutiara kecil. Ia mengangkatnya agar semua bisa melihat. Ratu Gunung Slamet marengi iki. Dewek ngomong, iki tanda nenek aku tahu ketemu kowe. Ning aku or nganggep iki pusaka, iki mong pangeling. Biji iki bakal tak tanam ing tanah desa iki, supaya dadi wit sing ngelingke anak putu nenek saklawas kudu eling marang Gusti lanor kesusu oleh godaan. Ia pun menanam biji itu di halaman masjid desa, dengan disaksikan seluruh warga. Orang-orang membantu, sebagian ada yang menitikan air mata, seolah menyadari betapa besar makna yang dibawa Paidi dari dunia gaib. Ketenangan di hati malam harinya, Paidi duduk di serambi rumah sederhana, angin semilir membawa bau tanah basah. Ia menatap langit penuh bintang. Hatinya tenang, jauh lebih damai daripada sebelumnya. Ia teringat kembali wajah sang ratu. Meski penuh kuasa, tetap ada kesedihan di matanya. Mungkin, pikir Paidi, para penguasa gaib pun masih terjebak dalam lingkaran godaan. Hanya iman dan keikhlasanlah yang bisa membebaskan. Gusti, mugi kawulo tansah diparingi kekuatan kagem eling lan sabar. Mugi kawulo saged paring pepadang tumrap liyan, doanya lirih. Cahaya bulan jatuh di wajahnya, membuatnya tampak seperti sosok sederhana yang membawa ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. Dan sejak hari itu, nama Wali Paidi semakin harum di telinga masyarakat. Bukan karena ia masuk pasar setan, melainkan karena kebersihan hati yang ia jaga dalam menghadapi segala ujian.